A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, khususan nikmatul iman wal Islam. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, dengan kesempatan dari Allah, kesehatan dari Allah, kita ditemukan kembali di dalam kajian Rabu pagi ini. Pagi ini kita masih melanjutkan pembahasan Tauhid asma wa sifat. Allah disebut dengan Al-Aziz, Allah disebut Al-Jabbar ya, ada dua nama yang kita bahas. Allah Al-Aziz, Allah yang maha mulia, yang maha perkasa. Kemudian Allah disebut Al-Jabbar, Allah yang maha berkuasa, maha memaksa. Jadi Al-Aziz itu maha mulia, yang ditunjukkan dengan dia Allah maha perkasa ya. Keperkasaan Allah itu menunjukkan kemuliaannya. Allah Al-Jabbar, Al-Jabbar itu bermakna maha kuasa, termasuk di dalamnya Allah itu maha kuasa di dalam memaksa makhluknya. Di Quran banyak ayat-ayat yang menyebutkan dua nama ini. Kita ambil contoh di dalam surah Al-Hasr ayat 23 yang di dalamnya banyak berisi nama-nama Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah atau diibadati selain Dia. Dia Allah yang maha merajai ya, maha menguasai. Al-Malik, kemudian Al-Qudus yang maha suci. Kemudian As-Salam yang maha sejahtera, mensejahterakannya, mendamaikan. Al-Mu'min yang maha menjaga keamanan. Al-Muhaimin, dia yang memelihara keselamatan. Allah Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Jabbar yang maha kuasa. Al-Mutakabbir yang memiliki segala kebesaran atau keagungan. Subhanallah ya amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah jamaah sekalian, ada banyak nama di ayat ini, kita garis bawahi Al-Aziz ya. Kemudian Al-Jabbar. Jamaah sekalian, Al-Aziz itu bermakna Allah itu maha mulia, yang memiliki semua makna kemuliaan. Mulia dalam hal apa saja. Maka tentunya Allah itu
maha mulia yang memiliki seluruh kemuliaan, artinya tidak boleh dihinakan. Walaupun dalam kenyataan banyak manusia yang menghina Allah. Ada di hadis ya, yang isinya, ini hadis qudsi ya, jadi ada manusia yang menghina saya di hadis itu, yaitu orang yang meyakini, menyatakan bahwa aku ini punya anak. Ini di hadis qudsi firman Allah. Jadi keyakinan ucapan bahwa Allah itu punya anak, itu penghinaan terhadap Allah, pelecehan kepada Allah, penghinaan kepada Allah. Padahal Allah itu Al-Aziz, pemilik semua kemuliaan. Nah, jemaah sekalian, Allah memiliki semua kemuliaan. Di dalam Yunus, surah Yunus 65 disebutkan, innal izzata lillahi jami'a. Innal izzata, sesungguhnya al-izzah, atau kalau kita dengar istilah al-izzah, punya izzah itu. Izzah itu kemuliaan atau boleh dimakna nama baik gitu. Al-izzah, kemuliaan atau nama baik. Sesungguhnya al-izzah, kemuliaan lillah, milik Allah, jami'a, semuanya. Artinya semua kemuliaan itu miliknya Allah. Maka jamaah sekalian, kita sebagai manusia itu ya, jangan kita mengaku-aku memiliki kemuliaan, dan bahkan mungkin yang lebih buruk lagi adalah dia mengakui kemuliaan dalam dirinya adalah karena usahanya, ya, karena kemampuannya, ilmunya, karena apa dan sebagainya. Dia putus, dia lepaskan ya dari Allah ya. Naudzubillah. Jadi semestinya orang beriman itu meyakini kalau toh manusia mulia itu, kemuliaan manusia itu harus didasarkan, dikembalikan kepada Allah. Jadi kemuliaan manusia itu atas dasar kriteria kemuliaan yang ditentukan Allah, bukan kemuliaan menurut nafsu manusia. Karena kemuliaan menurut nafsu manusia itu biasanya, umumnya, orang merasa mulia karena hartanya banyak, duitnya banyak, ya, naik jabatan, jadi pejabat, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Padahal kemuliaan di sisi Allah dan Rasulnya itu ada pada iman, ilmu, dan amal soleh. Di surah Al-Asr, ya, di Mujadalah 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau toh manusia itu dianggap atau orang lain misalnya menganggap kita mulia, ya kita harus meyakini kemuliaan itu datang dari Allah. Bukan kemuliaan itu karena pemberian orang lain, tidak. Itu dari Allah. Ya kembali ke ayat tadi, innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya al-izzah, kemuliaan itu miliknya Allah semuanya, semua. Makanya kemuliaan itu dikembalikan kriterianya kepada Allah. Jadi orang yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum, yaitu orang yang paling takwa. Kemuliaan yang paling mulia itu yang ketakwaan. Yang ketakwaan itu dibangun dengan iman, ilmu, dan amal soleh. Itu segitiga sama sisi kalau di gambar saya itu. Segitiga sama sisi. 3 sudut. Sudut iman, sudut ilmu, dan amal. Jemaah sekalian, kita lihat agak dalam, yaitu Allah Al-Aziz yang maha
mulia. Jadi atau bimakna yang maha perkasa, Al-Aziz. Keperkasaan, kemuliaan. Jadi keperkasaan Allah itu menunjukkan kemuliaan Allah. Kalau kita dengar kata perkasa, ya, Al-Aziz itu maha perkasa. Keperkasaan Allah menunjukkan kemuliaan Allah. Maka Al-Aziz bisa juga bermakna maha mulia atau maha perkasa. Jadi kemuliaan Allah itu karena memang keperkasaan Dia. Kalau kita mendengar kata perkasa, ya, atau kata bendanya keperkasaan itu, ya kalau dalam dunia manusia disimbolkan dengan laki-laki, kekuatan, ya. Bahkan kadang-kadang lebih khusus lagi kata keperkasaan itu hubungannya dengan seksualitas, ya. Itu makna yang sangat sempit, ya. Jadi intinya perkasa, sifat perkasa atau keperkasaan itu menunjukkan kekuatan, kemampuan, ya. Sehingga dengan kekuatan, kemampuan sehingga dia punya kekuasaan. Nah, itu konotasi bahasa istilah perkasa atau keperkasaan. Maka di dalam kajian Tauhid Asma wa Sifat, Tauhid itu meyakini satu, Asma wa Sifat, nama dan sifat yang baik-baik, semua miliknya, hanya miliknya Allah. Termasuk istilah keperkasaan yang di dalamnya ada kekuatan. Nah, jamaah sekalian, Al-Aziz dalam Quran itu dimaknai dengan tiga makna. Jadi kemuliaan, ya, tadi Al-Aziz yang ditunjukkan dengan keperkasaannya Allah itu maknanya ada tiga makna. Yang pertama, Al-Aziz kemuliaan itu dari segi kekuatan. Yang kedua, kemuliaan itu dari segi kekuasaan Allah menolak atau bahkan memaksa makhluk. Kemudian yang ketiga, kemuliaan itu dalam hal kekuasaan dan menguasai jagat raya ini. Nah, ini kita lihat sejenak tiga ini, ya, secukupnya waktunya. Yang pertama, Al-Aziz, maha mulia. Kemuliaan Allah itu dari segi kekuatan, ya. Jadi Allah itu yang paling kuat, yang maha kuat. Tidak ada makhluk satupun yang melebihi kekuatannya dari Allah. Jadi ya tentulah pencipta itu mesti lebih kuat dari yang diciptakan. Jadi kalau tukang jahit itu membuat baju, tentu baju celana yang dia buat itu dalam kekuasaannya tukang jahit. Jadi kekuatannya, kemampuannya jelas. Tukang jahit jauh lebih kuat, jauh lebih mampu daripada kain, baju, celana misalnya. Sama dengan tukang kayu. Tukang kayu itu jauh lebih berkuasa, ya. Kalau pakai istilah mulia, ya jauh lebih mulia lah. Jadi punya kekuatan yang lebih lah daripada meja, kursi, jendela yang dia buat. Nah, di dalam surah Adz-Dzariyat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Dzul quwwatil matin, dzul itu menunjukkan milik, yang memiliki. Quwwatil matin, kekuatan yang sangat kokoh. Ya, kalau dalam dimensi manusia kita lihat alam di sekitar kita, mungkin secara fisik jasmani kita melihat apa sih yang sangat kuat di alam ini? Mungkin batu, ya, besi barangkali.
Kalau hewan ya mungkin gajah, kita sebut gajah itu, misalnya. Itu simbol-simbol kekuatan di dimensi makhluk. Ya. Dan Allah yang menciptakan semua itu. Ya. Kita melihat bagaimana tanah longsor dahsyat mengubur kampung. Kita melihat ada tsunami menghancurkan kota. Kita lihat angin lesus, ya, di Amerika sering itu muter-muter luas itu, kalau sudah dilewati itu udah hancurlah semuanya itu. Itu kita sebut dengan kekuatan, ya, keperkasaan, kekuatan. Dan semua itu adalah Allah yang menciptakan. Jadi semua kekuatan itu Allah. Ini kacamata orang iman harus begitu, termasuk dalam diri kita. Dalam diri tubuh kita itu ada kekuatan. Misalnya tangan kita lah, kita ngangkat, ya, ngangkat kuat berapa kilo itu, ya. Ya, jadi ingat berita kemarin, ya, seorang binaragawan yang ngangkat besi, akhirnya nggak kuat dan akhirnya ketiban, akhirnya meninggal. Ini pelajaran loh buat kita. Walaupun kita selalu membina raga kita menjadi kuat, ya, ternyata juga tetap ada kelemahan, ya, dan itu pelajaran buat kita supaya lebih hati-hati, ya, hati-hati. Nah, kekuatan di dalam tubuh kita, ada mata kuat melihat, ya, mungkin ada yang sudah nenek kakek sepuh, mata tanpa kacamata masih bisa baca Quran. Ada kekuatan telinga kita mendengar, kekuatan kaki, otot-otot kita untuk berangkat, itu kita berjalan, ya. Ada lari cepat, ada lari maraton 42 kilo kurang lebih, lari. Itu menunjukkan kekuatan kaki, ya. Ada kekuatan tangan, ya. Kadang kita lihat di TV ada orang terkuat yang kemudian menarik helikopter, menarik truk, menarik apa dengan giginya, dengan rambutnya, ada yang dengan giginya dan sebagainya. Dan itu kemudian kita sebut dengan kekuatan. Termasuk kekuatan otak kita, ya. Sehingga kita bisa dulu dengan IQ, intellectual quotient. Kecerdasannya berapa? Ada orang yang sekali diajarkan paham langsung, ngerti itu. Ya. Ada yang kuat ingatannya, kuat hafalannya. Hafal sampai 6.000 sekian ayat Al-Quran, hafal sampai sekian ratus, sekian ribu hadis. Itu kekuatan otak kita dalam tubuh kita. Kekuatan gigi, kekuatan macam-macam. Nah, maka itu dalam diri kita. Maka kita yakini kita sebagai seorang mukmin dan semua itu dari Allah. Kita sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kadang tambah azizil azim boleh. Ya, al-aziz itu menunjukkan keperkasaan, kemuliaan Allah dengan keperkasaan. Dalam keperkasaan itu ada kekuatan. Maka manusia itu jangan, ya saya ingatkan ya manusia, jangan kamu kemelinti, kemayu, kemaki, kementus, keminter itu. Ngaku aku kekuatan ini dariku, kekuatan dariku, dari bendaku, dari jimatku, dari ilmuku, dari. Padahal dia ngaku Islam. Dia sosok mengucapkan tadi, baca la haula wala quwwata illa billah. Ya karena bacanya nggak ngerti maknanya sehingga asal baca aja. Ya, tidak ada daya kekuatan di sekitar kita ini, di alam ini, illa billah, kecuali dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Artinya kekuatan dalam tubuh kita itu, kekuatan jasmani, rohani, kekuatan fisik dan sebagainya, itu semua hanya dipinjami Allah, dititipkan sebentar oleh Allah kepada kita. Ya. Maka orang yang barangkali menganggap dia semakin kuat, orang yang semakin kuat seharusnya semakin tawadhu, tunduk patuh, taat kepada Allah. Itu yang diharapkan. Karena kekuatan itu datang dari Allah.
kekuatan ilmunya, ya, kekuatan fisik jasmaninya, kekuatan rohaninya, kekuatan emosinya. Harus mengingatkan Allah untuk meningkatkan tunduk patuhnya kepada Allah. Bukan malah sebaliknya, banyak orang yang punya kekuatan, kemudian dengan kekuatan itu dipamerkan ke orang lain. Ya, kalau sudah riya kayak gini, Nabi sebutkan ar-riya'u asyirkul asghar, bahwa riya itu adalah syirik kecil. Mengapa katakan syirik? Karena orang pamer itu merasa satu memiliki. Iki nggonku, kekuatanku. Kemudian yang kedua, memperlihatkan ke orang lain. Riya itu pada akhirnya kemudian membandingkan dirinya, milik dirinya ada dalam diri dengan orang lain. Itulah kekuatanku ini, kekuatan ototku. Kekuatan ototmu gimana? Itulah kekuatan ingatanku, kekuatan ingatanmu gimana? Banding-bandingkan. Nah, biasanya orang yang membanding-bandingkan, ya, wah, ini juga atas bujukan setan. Dan kemudian dia merasa lebih. Aku lebih kuat darimu itu. Lebih kuat darimu. Nah, kalau sudah merasa lebih, itulah namanya sombong. Orang yang sombong adalah orang yang meminjam pakaian milik Allah yang tidak akan masuk surga. Karena yang berhak sombong hanya satu, Allah, Al-Mutakabbir, Allah. Nah, ini makna yang pertama, ya. Di ayat lain masih banyak, ya. Jadi misalnya awalam yaro annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Fusilat ayat 15. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka, Dia Allah lebih hebat kekuatannya dari mereka? Pokoknya orang gak ada kayak ngono kuwi aja. Ini pertanyaan ayat. Walau yaral ladina dzalamu id yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'ah. Ya. Jadi ini kayak tadi, ya. Kalau yang ayat awal tadi saya sebutkan yang tadi, ya. Innal izzata lillahi jami'ah, Yunus 65. Kemudian di akhir ayat ini Al-Baqarah 165, annal quwwata lillahi jami'ah. Di Al-Baqarah disebut annal quwwata, sesungguhnya kekuatan lillah, miliknya Allah, jami'ah, semuanya. Semua kekuatan milik Allah, kekuatan manusia, kekuatan hewan, kekuatan tumbuhan, kekuatan angin, air, api, kabeh, miliknya Allah. Kalau yang tadi di surah Yunus, ya, tadi adalah izzah. Di dalam izzah itu ada quwwah. Itu makna yang pertama. Makna al-aziz itu Allah itu kemuliaan, di dalam keperkasaannya, di dalam keperkasaannya ada quwwah, ada kekuatannya. Oke, saya lanjutkan aja nanti waktunya, ya. Kemudian nomor 2, makna yang kedua dari Al-Aziz itu adalah bahwa Allah itu maha mulia. Dalam hal ini kemuliaan menolak. Allah punya kekuasaan menolak atau memaksa makhluknya. Karena Dia Allah maha kaya dengan zatnya, sehingga Dia tidak butuh kepada siapapun. Seluruh hamba, seluruh makhluk tidak akan bisa menimpakan bahaya, memberikan manfaat kepada Allah, enggak akan bisa. Tetapi Dialah Allah yang memberikan bahaya dan manfaat. Jadi bahaya manfaat itu bukan dari makhluk, hakikatnya dari Allah. Kalau manusia itu bisa memberikan manfaat kepada dirinya, kenapa manusia kok rugi? Ya. Ada manusia yang apakah memang bahaya itu dari dia? Padahal ada manusia yang bermanfaat, yang memperoleh kemanfaatan, bukan bahaya. Jadi ini menunjukkan ada sumber lain, sumber manfaat dan kebahayaan itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, Allah itu maha memberikan bahaya dan manfaat, ya. Jadi makanya
dalam kacamata kita orang beriman itu, ya apapun bentuknya manfaat, apapun bentuknya bahaya, semua kita yakini dari Allah. Dengan cara Allah, dengan sunnah-sunnatullahnya. Ya. Contohlah sederhana, kita tahu api, Allah ciptakan api dengan kandungan api seperti itu. Ya. Atas pengalaman kita mengetahui api itu panas. Ya. Kalau nggak percaya ya nanti dipegang aja apinya, kalau panas. Kemudian api itu kalau ditaruh di kertas, ya kertasnya kebakar. Apalagi taruh di minyak, minyaknya kebakar. Taruh bensin, bensinnya kebakar. Itu hukum Allah di alam seperti itu. Dan atas kehendak Allah, Allah itu dengan kemuliaannya adalah memaksa api ketemu kertas, dipaksa kertasnya kebakar. Api ketemu bensin, Allah memaksa bensin akan membuat api itu bulat-bulat tambah besar. Ya. Itu kekuatan Allah terhadap api, terhadap air, terhadap bensin. Kalau ketemu air, kemudian apinya mati, itu juga atas kekuatan dari Allah. Walaupun yang namanya air itu bisa kayak tsunami menghancurkan gedung itu ya. Termasuk menghancurkan api sebesar apa. Itu kekuatan dalam air yang bersumber dari Allah. Allah lah yang menciptakan air dengan kekuatannya itu. Jadi Allah memaksa air untuk menghancurkan api. Dan api nggak boleh protes. Dan selama ini api tidak pernah protes sama maunya Allah. Pernah nggak ketemu api protes? Gantian dong, aku pengen menang sama air, kata api. Selama ini aku menangnya sama bensin. Kalau saya disiram bensin ya sama, nah tambah gede, tambah gede. Saya tak walik, aku harus pengen memenangkan sama si air itu. Gantian kalau disiram air malah bulat-bulat gitu loh. Ya, nanti kalau disiram bensin malah mati. Gitu. Dan selama ini tidak terjadi. Ya semuanya kembali kepada yang mempunyai kemampuan dan kekuatan ya. Di ayatnya ada beberapa ini. Saya sebutkan misalnya ada di akhir surat As-Saffat ya. Bagian terakhir itu 3 ayat terakhir itu yang sering dibaca ketika mengakhiri doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu 3 ayat di akhir surat Saffat. Subhana rabbika, maha suci Tuhanmu, rabbil izzati amma yasifun, Tuhanmu yang maha perkasa, rabbika, rabbil izzah, rabbil izzah ya. Jadi Al-Aziz itu pemilik izzah. Rabbil izzah, Tuhan yang memiliki izzah, kemuliaan yang di dalamnya ada kekuasaan, ada kekuatan tadi. Amma yasifun, terhadap apa yang mereka sifatkan. Maha suci Tuhanmu, Tuhan pemilik kekuasaan, kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan. Ini kata ada subhana ya. Jadi pernah saya sampaikan, saya kira ya, bacaan tasbih ya. Jadi bacaan tasbih itu kalau dalam konteks Allah ada 2 konteks, konteks Allah, konteks manusia. Kalau dalam konteks Allah, tasbih subhanallah, Allah maha suci itu menunjukkan Allah itu suci, Allah itu baik, Allah itu positif. Tidak pernah satupun negatif, tidak pernah secuil pun negatif, enggak. Pasti baik, pasti positif, tidak ada kekurangan. Itu tasbih kalau dalam konteks Allah. Nah ayat ini ditujukan dalam konteks manusia. Kalau dalam konteks manusia, kita baca tasbih dalam konteks manusia itu sebaliknya, bahwa manusia itu lemah,
manusia itu ya al-insanu makanul khata' wa nisan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Ya, bisa negatif, bisa tidak baik, buruk dan sebagainya. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Tuhanmu, Tuhan al-izzah, pemilik kemuliaan, keperkasaan, amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Terutama yang tadi saya ulang, manusia memberi sifat kepada Tuhan dengan sifat yang menghina Allah. Itu menganggap manusia, menganggap Tuhan punya anak, menganggap Tuhan punya bapak. Jadi itu yang kita bertasbih. Jadi kita tasbih, baca tasbih dalam konteks manusia adalah kesalahan manusia. Karena amma yasifun, apa yang disifatkan manusia kepada Allah, oh punya anak, menyamakan dengan Tuhan dengan manusia. Kayak ini Mas-Mah ya, kalau jenengan jadi makmum ya sholat jamaah, saya tanya, jenengan baca tasbih ketika apa? Pak Mamus, subhanallah, kamu baca tasbih itu ketika sholat, ketika ngapain? Ya itu selain itu di bacaan sholatnya ya. Selain di ya bacaan sholat pasti ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azim, iya. Subhanakallahumma bihamdi, iya. Selain itu ada bacaan lagi ketika saudara ngapain? Ya zikir iyalah, ba'da sholat kita zikir subhanallah, iya itu otomatis iyalah 33 kali. Ketika apa lagi? Satu yang perlu sebut lagi belum? Ya, imam keliru ya. Kalau imam ya, bacaan tasbih kita dalam rangka imam melakukan kesalahan ya, salah dalam rakaatnya, dalam gerakannya ya, terutama kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Itu kita mengucapkan itu dalam konteks imam melakukan kesalahan. Kemudian imamnya harus sadar, paham dan sadar, ngerti. Itu imam yang profesional begitu. Jangan makmumnya subhanallah, ini subhanallah. Bodoh subhanallah, malah ra mudeng imam. Kok imam kok ra mudeng? Ya malah piye ngopo doan imam. Harus paham ketika makmum subhanallah, berarti kita ada kesalahan dan harus tahu persis salahnya apa. Kalau sudah tahu persis harus cepat dibenarkan gitu. Imamnya harus tanggap. Jadi pemimpin itu harus tanggap. Jadi kalau ada yang protes, kalau memang itu kenyataan melakukan kesalahan, ya dibenarkan. Ya. Jangan ngeyel. Kamu rakyat ngerti apa? Ngerti protes malah ngeyel. Masa imam ngeyel karo makmum padahal dia salah tuh. Kowe ngopo to tasbih bareng subhanallah, lah bubar kabeh salat. Ya. Itu dalam konteks kemanusiaan. Ada kesalahan. Nah, kalau tasbihnya sujud, ruku ya, dan tasbih lain di luar tadi, itu tasbih kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azim, itu tasbihnya atas konteks ke Allah. Kalau tasbihnya yang tadi terhadap iman, terhadap manusia yang namanya imam salat, itu karena manusia melakukan kesalahan. Makanya kalau lihat kemaksiatan di jalan, orang tawuran misalnya, ya sekarang ini ngeri gitu. Kok kriminalitas itu semakin ya Allah, semakin dahsyat gitu. Ya. Jadi anak kandungnya disetubui beberapa tahun, akhirnya lahir kemudian dikubur hidup-hidup, bayinya itu wah ya Allah. Bayi dibuang kemana-mana, perampokan di mana-mana, penjambretan di ya Allah ya Allah. Ini maksiatan kabeh itu terjadi di Indonesia. Indonesia yang mayoritas muslim itu. Kok iya ini sono, astagfirullah. Berita korupsi ya terus tiap hari berita korupsi. Ya. Nah, kalau melihat kemaksiatan kayak gitu, ucapkan subhanallah. Mau digabung istighfar boleh, subhanallah, astagfirullah. Lihat orang judi, orang mabuk, orang tawuran itu. Ya pelajar tawuran, mahasiswa tawuran, warga tawuran, ya Allah ya. Astagfirullah, subhanallah, astagfirullah. Naudzubillah sampai gitu boleh. Tapi kalau dengan konteks ke Allah, ya boleh surat tambah takbir dan juga tahmid.
Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah. Itu tasbih dalam Allah. Terakhir. Jam berapa? 9.20. Oke, terakhir. Makna yang ketiga, ya. Atau sebelum ini tak tambah ayat satu lagi deh. Ini juga bagus ayatnya ini. Surah Ar-Rum ayat 27 ya. Ini potongan ayat bagian belakang. Disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim walahul matsalul a'la fis samawati wal ardi. Dialah Allah memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Al-a'la, maka kita baca di dalam sujud kita ketika kepala kita yang paling tinggi ditaruh di paling bawah. Sering diucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu Tuhanku, bukan aku. Maka aku rendahkan serendah-rendahnya. Sampai kepalaku yang paling atas saja saya rendahkan paling bawah, sejajar sama telapak kaki. Saya lanjutkan. Wa huwal azizul hakim. Ada al-aziz di sini. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Terus terakhir, makna yang ketiga dari Al-Aziz itu adalah Allah maha mulia dalam hal kekuasaan dan menguasai alam jagat raya ini. Ini secara makna yang sangat luas. Allah itu penguasa, Allah itu Rabbul Alamin. Rabbun itu artinya Tuhan yang mencipta, menguasai, mengelola, mendidik, menumbuhkan. Itu makna Rabbun. Al-Alami itu alam, semua alam ya. Alam gaib, alam nyata, ya, alam rahim ibu, ya, alam barzah sampai alam akhirat. Semua alam itu Al-Alamin. Kalau Al-Kaun ini alam di dunia aja. Nah, jemaah sekalian, alam semesta kita yakini ini ciptaan Allah dan semua isinya termasuk nyawa kita, tubuh kita Allah yang ciptakan. Allah yang mengatur. Maka Allah disebutkan Al-Fatihah ya, Rabbil Alamin. Ya, Tuhan yang mencipta, mengatur, mengelola, mendidik, menumbuhkan alam ini. Jadi kalau ada biji tumbuhan ditanam kok tumbuh ya. Beras, gabah tumbuh 4 bulan, 5 bulan panen ya. Pelok tahu ya? Ya. Apa pelok? Pelok isi pelem. Biji pelem dengan tandur tumbuh itu yang pengen panen pelemnya nunggu pirang tahun ya? Tahunan. Kalau padi cuma bulanan. Padi 3 bulan. Ya, 3-4 bulan kita sudah dapat. Coba ngenteni 5 tahun, 10 tahun kowe pelemnya lah panen. Itu semua atas kehendaknya Allah, atas kekuasaannya Allah. Allah itu Rabbun yang menumbuhkan. Makna Rabbun itu menumbuhkan atau yang mendidik. Kita itu dari nutfah mani. Ya. Kemudian alaqah, gumpalan darah, mudghah, gumpalan daging. Kemudian beri idham itu tulang. Ya. Kasaunal idhama lahma, tulang dibungkus lahmun daging. Wangsaan khalqan akhar, Allah ciptakan bentuk yang beda. Kalau sudah 8 bulan, 9 bulan bayi di rahim itu bentuknya manusia kecil. Beda dengan sperma, beda dengan gumpalan darah, beda. Kemudian lahir ya. Ya Allah menciptakan semuanya itu, berkekuasaan. Allah Rabbun, jadi yang menumbuhkan dari air ya, mimma intafik. Kalau di surah Tariq fal yamdulil insanu mimma khuliqa mimma intafik. Ya, kamu tahu enggak dari apa kamu diciptakan? Allah tanya itu. Ya, kamu manusia, kamu tahu enggak dari apa? Ya. Kamu diciptakan dari mimma intafik, dari air yang moncrat. Ya, cerot itu, memancar gitu. Ya. Itu dari air itu kemudian berubah menjadi bentuk bayi. Manusia kecil 50 cm, beratnya 3 kilo sekitar, ya, benar lahir. Dan kalau diteruskan, diasuh dengan baik, dibelah baik, akan menjadi tumbuh.
Ya, seperti yang di ruangan ini mantan bayi semuanya kan gitu. Padahal dulu kita itu hanya setetes air yang hina, kata Uma Irama-Hani penyanyi. Jadi tetes air hina, kau diciptakan, kau disempurnakan. Rawahu Uma Irama. Ya. Sekarang menjadi manusia yang ganteng, cantik kayak gini. Judulnya setetes air hina. Iya, setetes air hina kan. Itu Allah karena sebagai Rabbun. Itu kalau manusia disebut Rabbun Nas di surah An-Nas ya. Kalau alam ini Rabbul Alamin ya. Jadi Allah menumbuhkan dari kutuk tahu ya kutuk? Tahu ya kutuk ya? Terus berubah jadi apa? Jago bisa atau jadi babon nah gitu. Ya, kutuk itu anak kecil itu, anak ayam kecil itu. Menjadi babon. Itu kok bisa tumbuh besar itu? Kecil dari besar, ya ada dagingnya, jadi ada dagingnya bisa dimakan, disembelih. Itu Allah yang menumbuhkan dan Allah yang mendidik alam ini. Ya. Kejadian apapun ini Allah Rabbul Alamin. Kemudian kalau Rabbun Nas dalam tubuh kita, Allah yang mengatur semua sistem dalam tubuh kita, apakah sistem peredaran darah, ya, sistem pernafasan, sistem otot, ya, dan sistem-sistem yang lain ada tubuh kita. Allah yang memberi pekerjaan kepada masing-masing tubuh kita. Allah yang ngasih tugas, kamu jantung ngurusi darah, meringin dan darah, kamu paru-paru ngurusi nafas. Gitu. Kemudian diberi hidung untuk lewatnya udara dari luar masuk oksigen. Ya, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen, oksigennya disedot hidungnya manusia masuk. Kemudian manusia mengeluarkan CO2, CO2-nya ditangkap oleh tumbuhan. Itulah Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbun Nas. Itulah ya. Ayatnya banyak sekali ya. Jadi sebagai penutup ya ini 3 belum, Pak? Hah? Ya, ini nomor 3. Apa itu, Pak? Oh, ini nomor 3 ya. Saya ulang ya. Makna nomor 3 Al-Aziz itu adalah Allah itu mulia dalam hal kekuasaan dan menguasai alam ini. Menguasai alam jagat raya ini. Ini makna yang ketiga. Di Ali Imran 26 ya. Qulillahumma, ya, katakanlah ya Allah Malikul Mulk, raja, pemilik, penguasa kerajaan, ya. Kerajaan alam semesta ini ya, termasuk kerajaan Jawa Tengah, kerajaan Semarang, kerajaan Kaligawi itu. Kemudian tu'til mulka man tasya, ya. Engkau menghendaki kekuasaan itu diberikan kepada siapa? Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau menghendaki kekuasaan dicabut dari siapa? Gitu. Wa tu'izzu man tasya, ya. Engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Ya. Biyadikal khair, di tanganmu kebaikan. Khair ummah itu di tangannya Allah. Artinya apa? Kalau ingin menjadi khair ummah, yuk gandeng tangan di Gusti Allah, manut karo Gusti Allah. Ya orang manut sak geleme udeli nafsune dhewe. Ya, gandeng tangan di Gusti Allah, ikut ya. Apa maunya tangannya Allah kita ikuti. Istilahnya biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau Allah atas segalanya itu qadirun, yang Maha menentukan. Bisa bermakna khusus qadirun, menentukan ukuran-ukuran, ya. Kalau qada itu menentukan aturan hukum, kemudian qadar itu lebih ke ukuran-ukurannya. Qada-qadar menjadi satu bahasan. Itu Al-Imran 26. Kemudian yang 27 dilanjutkan lagi itu lijulaila fin nahari, ya Allah itu memasukkan malam kepada siang, wa tulijun naharu filai, siang ke malam, ya. Tadi malam masuk siang, ini sekarang ini siang, pagi, siang, nanti masuk ke malam itu. Allah yang membuat kayak gitu. Wa tuhrijul hayya minal mayyit, Allah mengeluarkan yang mati menjadi yang hidup menjadi mati. Wa tuhrijul mayyita minal hayyi, besok yang mati dibangkitkan hidup lagi. Ya wa tarzuqu man tasa'u, Allah itu memberi rezeki kepada yang Dia kehendaki bi ghairi hisab, tanpa hitungan dan sebagainya.
Udah itu aja, silakan ada pertanyaan, masih ada waktu dikit. Mas Musmo. Iya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kekuatan ini kan maksudnya gini Pak. Jadi mungkin banyak manusia itu diberi kekuatan, misalnya kekuatan di bidang ilmu kesehatan, dia pandai lah dalam ilmu itu, kemudian di bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Begitu juga ada manusia yang diberi kekuatan tidak bisa itu Pak, maksudnya bodoh lah ya. Jadi misalkan udah belajar, udah sekolah itu ya nilainya itu sudah berusaha tapi nilainya itu selalu merah terus. Maksudnya gini, bagaimana kita perilaku kita terhadap kekuatan-kekuatan yang telah kita miliki itu harus bagaimana Pak? Iya. Jadi bayi lahir itu statnya sama ya. An-Nahl 78. An-Nahl 78. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, orang ngerti apa-apa. Orang ngerti apa-apa. Kalau nggak percaya nanti kalau ada seorang ibu profesor ya, profesor ekonomi, profesor matematika sedang melahirkan, terus kamu parani bayinya, adikku bayi sayang, saya tanya 1 tambah 1 berapa? Bayi ini gak bisa jawab. Loh, padahal lahir dari seorang profesor, ibu profesor pinter banget matematika. Ya, nanti bayinya orang yang lulusan SD sama, tapi ya orang ngerti, udah orang ngerti ini. Gitu. Jadi statnya sama bayi lahir itu. Ya, walaupun ya barangkali karena sesuatu hal ada yang nyusewu bayi cacat ada. Nah, cacatan itu kan juga ada penyebabnya, ya. Mungkin karena ibu kakean mendem, kakean ngobat narkoba sehingga bayi ini cacat, boleh jadi. Ya. Atau mungkin selama hamil selalu stres ya, stres gara-gara bojone, gara-gara anak ya, pikiran. Boleh jadi itu bisa pengaruh ke bayi nanti yang dilahirkan. Ya. Atau waktu hamil gizinya ora digatekke wis itu. Ya, maka ibu-ibu hamil ya, mbak-mbak yang mau hamil nanti atau yang selama hamil ya nanti dipelihara anak itu, bayi itu dengan makanan yang betul-betul terjamin halalan thayyiban, betul itu ya. Ya. Ya kalau misalnya ibu hamil kok kurang gizi, ya bayi ini ya kurang gizi. Lahirnya bedanya betul mengaruh ya. Ya. Jadi katakanlah relatif sama bayi lahir itu ya, itu pengaruhnya. Nah kemudian tinggal ketika lahir, ya, peranan orang tua. Pertama bayi lahir itu muslim. Fa'abawahu, maka orang tuanya Yahwidanihi au Yunasirani au Majusani, yang menjadikan bayi itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Atau ini bisa diambil pelajaran, orang tua itu memegang peran-peran yang sangat penting untuk anak-anaknya kecil, anaknya bayinya, untuk kedepannya bagaimana. Ya, kalau orang tua tidak memperhatikan gizi anak kecil, boleh jadi nanti otaknya itu menengah ke bawah, EQ-nya. Atau kalau jamin gizi dengan baik, ya, dijaga, kemudian ditambah dilatih dengan baik, dididik dengan baik, itu boleh jadi nanti kekuatan anaknya bisa. Ya, sehingga manusia kemudian akhirnya menjadi beda-beda. Ya, daya kekuatan IQ-nya kalau kita lihat di angka-angka IQ itu kan bisa macam-macam. Ada yang 150 dhuwur, ono sing 130, ono sing di bawah 100 itu yang rendah misalnya gitu. Sehingga macam-macam. Ya, dilahirkan dari orang tua macam-macam. Dia kemudian anak itu hidup di lingkungan rumah, lingkungan sekolah yang macam-macam. Itu bisa menghasilkan yang macam-macam. Itu sunnah Allah. Ya tinggal Allah sudah gariskan kan. Ibaratnya kalau nilai siji sampai 10 misalnya. Ya. Ini dalane nilai siji iki, dalane loro iki. Allah sudah tulis semua itu rumusnya. Tinggal manusianya sekarang dia berikhtiar berusaha di garis yang mana.
Kalau dia berusaha di garis 7 ya dapat nilai 7. Kalau dia cuma di usahanya di garis 2, di garis 3 ya bijinya telu tok, ora lulus biji telu gitu. Tapi ada yang dia usahanya di garis 9. Lulus kemelut kumlot ya. Bijinya songo misalnya. Ya. Jadi itu semua sudah ada garisnya. Tinggal manusia dipinjami otak, dipinjami tubuh, dipinjami Quran, diberi petunjuk, silahkan berikhtiar. Ketemunya yang mana? Gitu. Jadi makanya harus diperhatikan. Jadi kemampuannya macam-macam ya, karena faktornya juga macam-macam. Jadi faktor orang tuanya, faktor lingkungannya, faktor makanan minumannya dan sebagainya. Juga yang sangat penting itu kalau kita orang imam ya faktor hubungan kita dengan Allah. Kalau kita itu rajin, bagus hubungan dengan Allah, insya Allah doa kita terkabul Pak. Pengen lulus ujian, pengen otaknya cerdas, cepat paham, berhasil sukses, itu kasih sukses. Ya. Jadi Allah memerintahkan bangun subuh itu luar biasa itu. Ya, rezeki udara, rezeki yang luar biasa. Otak masih fresh, masih seger ya. Kalau awal-awal pagi itu ya masih seger dileboni Quran, leboni ajaran Islam, Quran hadis itu gitu. Ya, jadi kami kalau dengan jamaah itu ngajinya subuh gitu. Ya, hampir tiap hari subuh. Karena subuh itu masih segar. Ya durung kelebonan apa-apa, leboni Quran, saya leboni hadis, saya leboni ajaran Islam. Kayak kita ini bersyukur itu pagi ngaji dulu. Sebelum ruwet sama pikiran macam-macam dunia gitu. Dileboni sih, tinggu dasaran gitu. Ya, didasari nganggo Quran, nganggo hadis, nganggo ajaran Islam. Ya, ajaran kebaikan dari ulama dan sebagainya. Sehingga nanti dileboni apapun insya Allah kuat. Ya. Jadi, tapi kebanyakan manusia tidak begitu. Ya, saya menduga kebanyakan manusia itu begitu bangun pagi, apa sih dipikir? Nyambut gawe, apa HP, apa pokoknya dunia lah. Ya, aku arep golek apa duit, mikiri duit sih, mikiri apa dunia sih itu. Ya. Ada lagi terakhir satu lagi. Kalau ada, kalau enggak ya wis itu. Udah ya. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.